Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Isa Koswara. Saya tinggal di kota Bandung, saat ini sedang berada di rumah. Nah, latar belakang saya saat ini sarjana ekonomi. Dulu saat memulai bisnis ini, saya masih seorang mahasiswa. Belum ngerti apapun tentang jualan online, belum ngerti juga tentang bisnis gitu ya. Dulu cuman mahasiswa biasa yang cuman bisanya ya ikut kelas belajar aja sih di kampus gitu ya. Tapi waktu itu alhamdulillah ketemu peluang bisnis ini dan akhirnya perjalanan waktu ya kita laluin gitu ya. Alhamdulillah banyak rintangan, banyak tantangan tapi dengan bantuan mentor gitu ya, alhamdulillah saya bisa ada di posisi ini. Nah, hari ini teman-teman, sebelumnya saya mohon izin kepada teman-teman semua, hari ini bukan saya hebat atau saya jago yang akan ngebahas tentang materinya, tapi hari ini saya izin hanya untuk sharing kepada teman-teman semua tentang mengenai materi intermediate selling, yaitu step selling yang menengah gitu ya. Jika teman-teman kemarin sudah ikut di kelas basic selling training, itu adalah kelas basic selling. Basic itu adalah yang paling bawah gitu, yang paling dasar. Nah, ini teman-teman sudah mulai meningkat nih ke yang kelas menengahnya. Jadi saya ucapkan juga kepada teman-teman semua, selamat teman-teman sudah melalui kelas basic selling dan semoga apa yang teman-teman kemarin pelajarin di kelas basic selling bisa teman-teman praktekkan dan bisa jadi wasilah ya, jalan menuju teman-teman bisa dapat orderan penjualan online ke depannya yang mulai konsisten gitu. Nah, pada malam hari ini senang sekali saya bisa ngebawain tentang materi intermediate selling gitu, di mana intermediate selling ini kita akan belajar bagaimana caranya menghasilkan penjualan dari sosial media. Nah, sosial media apa? Sosial media yang khusus akan saya bahas saat ini adalah Instagram dulu. Memang sosial media banyak sekali ya macamnya. Ada Facebook, ada Twitter, ada ya banyak banget ya. Nah, cuman biar fokus, nah pada malam hari ini kita akan belajar tentang Instagram. Nah, jadi saya izin buka slide ya. Kelihatan ya, Kang Yus, gambarnya ada. Oke, sip. Nah, kita mulai. Jadi, apa sih intermediate selling? Intermediate selling adalah cara meningkatkan omset dan income dengan Instagram organik dengan cara gratisan, gitu ya. Ada tanda kurung gratisan. Jadi, kita belum ngomongin tentang iklan, kita belum ngomongin tentang budgeting untuk harus iklan di Facebook atau di Instagram gitu ya. Belum, gitu ya. Khusus untuk kelas intermediate selling yang pertama ini, kita akan belajar mengenai bagaimana caranya teman-teman semua yang baru memulai jualan online atau bisnis online ini, teman-teman udah bisa mulai manfaatkan sosial media untuk mencari calon-calon konsumen yang akan order kepada teman-teman. Nah, pasti udah nggak sabar ya tekniknya seperti apa? Yuk kita bahas. Nah, apa yang perlu teman-teman siapkan pertama kali? Nah, ini ya, pertama, syarat untuk teman-teman ikut belajar intermediate selling ini adalah siapkan akun Instagram. Nah, saran saya minimal teman-teman udah punya 2 akun nantinya gitu. Kalau pun sekarang baru punya satu nggak apa-apa, tapi saran saya teman-teman punya 2 akun. 2 akunnya apa? Yang satu akun umum yang nantinya akan kita isi tentang produk-produk all product gitu ya, semua produk yang bisa kita masukin di sana. Dan ada akun kedua, akun yang khusus menjual satu macam produk gitu ya. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa pilih di antara 5 produk bestseller Tiens yang kemarin kita jelaskan. Mungkin ada yang masih ingat ya, pasti masih ingat ya. Pertama ada pelangsing Jiang Ziti, yang kedua ada penggemuk badan zinc kapsul, yang ketiga peninggi badan kalsium dan zinc. Terus ada nutrisi anak yang keempatnya, itu zinc kapsul juga. Yang kelima itu ada masker spirulina. Nah, nanti teman-teman coba pikirin mau jualan fokus produknya apa dulu nih satu gitu ya. Jadi untuk akun Instagram yang khusus, pilih satu produk yang akan teman-teman fokuskan dan itu yang nanti teman-teman bikin. Siap ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh
Contoh yang pertama itu adalah akun yang umum. Jadi namanya tiensonline.id, dan di tiensonline.id ini menjual semua produk Tiens di dalamnya gitu ya. Jadi konten-kontennya yang nanti bisa kita share di sana, bisa macam-macam produknya. Tapi ada yang kedua, itu nutrisi anak .ind. Nah, ini jualannya khusus untuk paket nutrisi anak yang zinc kapsul itu, dan ada kalsium anak juga ya yang bisa kita jual. Nah, jadi ini teman-teman yang harus teman-teman lakukan nanti, yang teman-teman praktekkan setelah ikut training ini ya, training malam ini. Bikin 2 akun, akun umum dan akun khusus. Nah, berikutnya, oke, nah kita masuk ke prinsip sukses di Instagram. Nah, sebenarnya gimana sih biar saya Pak pengen nih bisa sukses jualan di Instagram. Sebenarnya teman-teman kunci sukses itu ya apa ya? Ini, nah saya buka langsung aja. Konsisten, belajar dan melengkapi file. Konsisten, perbaiki dan membangun akun. Konsisten, upload konten menarik. Konsisten, menambah followers dan kontak. Konsisten, membuat promosi yang menarik. Yang di garis putihin itu, nah adalah namanya konsisten. Tekniknya itu banyak yang harus teman-teman lakukan. Tapi kalau teman-teman belum bisa konsisten, nah itu yang apa namanya? Yang menghambat teman-teman. Jadi apa yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa sukses, yaitu coba belajar membiasakan diri. Nah, mungkin iya untuk di awal teman-teman baru mulai gitu ya, suka berat gitu ya untuk, aduh ini disuruh untuk bikin akun, ah nanti ajalah, ditunda-tunda. Nah, coba deh ditunda dulu tuh, menunda-nundanya gitu ya. Jadi kalau misalnya mentor teman-teman udah, ayo yuk kita bikin akun. Nah, udah langsung aja, nggak usah banyak mikir lagi, tinggal buka Instagram, bikin akun baru di sana. Mudah sekali kok, gampang banget ya bikin akunnya. Terus kalau misalnya teman-teman diajakin sama mentornya, yuk belajar yuk, ini ada acara bagus gitu ya. Ya udah, nggak usah pikir banyak-banyak, nggak usah mikir kemana-mana gitu, ribet-ribet, udah ikut aja belajar apapun yang mentornya kasih tahu ke teman-teman, itu insya Allah ilmunya akan sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan melengkapi puzzle maksudnya adalah ya karena jualan online ini luas sekali ya teman-teman. Ini kita baru bahas 2 materi gitu ya. Tapi sebenarnya materi jualan online ini masih sangat banyak sekali yang teman-teman nanti akan pelajari. Yang berikutnya adalah perbaiki dan membangun akun, upload konten menarik, menambah follower dan kontak, membuat promosi yang menarik. Nah, itu seperti apa? Insya Allah akan saya bahas di materi kali ini. Oke. Oh, ada lagi ya, konsisten follow up calon konsumen. Nah, 5 cara meningkatkan omset dengan Instagram organik. Nah, bagaimana caranya? Ini akan ada 5 cara yang akan saya bahas, saya fokuskan bahas di materi malam ini. Yang pertama adalah formula membuat akun yang menjual. Yang kedua, cara membuat konten yang menarik. Yang ketiga, teknik mendapatkan 1000 follower pertama Anda. Dan keempat, bangun interaksi, bangun hubungan. Yang kelima, yang jangan dilakukan di Instagram. Yuk kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu formula membuat akun yang menjual. Gimana Pak cara membuat akun yang menjual ya? Saya belum pernah nih bikin akun untuk toko online, saya baru punyanya akun buat pribadi. Nah, nggak apa-apa, tenang aja, kita bahas ya satu persatu. Ini kita langsung lihat contoh, teman-teman. Jadi, ini ada satu akun namanya Slim Beauty Product. Nah, udah ketahuan belum dia jualan apa? Ya, dia jualan produk untuk melangsingkan badan, gitu ya. Jadi udah ketahuan tuh langsung dari namanya aja. Berarti ini akun umum atau akun khusus? Akun khusus, gitu ya, betul. Ada yang kedua, nutrisi anak .ind. Berarti ini akun khusus. Terus yang ketiga, spirulina supermax. Berarti ini akun khusus. Dan kita perhatikan dari ketiga akun ini, teman-teman. Dari paling atas dulu, lihat. Ada namanya Slim Beauty Product, nutrisi anak.ind, spirulina.supermax. Dari nama, ternyata itu udah bisa langsung ngasih tahu kepada orang, walaupun teman-teman baru ngelihat akunnya, teman-teman udah langsung tahu kan, akun ini jualan apa. Nah, itu juga yang harus teman-teman pikirkan di saat nanti teman-teman bikin akun.
nama apa ya yang menarik, yang memang orang nih kalau ngelihat akun saya udah pasti, "Oh, oh ini teh jualan ini loh. Oh ini teh jualan produk Tiens. Oh ini teh jualan produk nutrisi anak." Nah, teman-teman harus fokusin di sana, namanya dulu pertama. Lalu yang kedua, kita, turun ke bawahnya itu ada yang bulat, bulat cukup besar ya, ada gambar. Nah, itu namanya display picture. Display picture ini coba dicari ya, dicari gambar atau dibuat gambar yang memang sangat menarik dan menjelaskan, bahwa akun teman-teman ini memang berjualan produk yang sesuai dengan namanya, gitu. Dan kita lihat ke bawah lagi, itu ada, nama ya, title di situ. Nah, title-nya itu adalah beda-beda ya. Jadi, kalau yang paling atas namanya username, kalau yang di bawah DP itu namanya, title ya, nama. Jadi kalau Slim Beauty Product di title-nya diisi Slim Beauty, kalau nutrisi anak Indonesia, kurung pusat. Terus kalau Spirulina Supermark, masker Spirulina original gitu ya. Nah, itu juga perlu tuh, coba cari kata-kata kunci, kata-kata, yang memang banyak orang cari juga di Instagram gitu. Karena di saat kita pakai nama yang banyak orang cari, itu di explore atau di saat ada orang yang mencari di explore-nya itu akun kita akan mulai naik juga di sana. Lalu yang berikutnya kita geser ke bawah itu ada yang namanya bio atau biografi ya. Biografi itu singkat, padat, jelas. Jadi penjelasan tentang akun kita, akun toko online kita. Mungkin untuk di awal teman-teman, waduh, mungkin bingung nih bikin kata-katanya kayak gimana. Nah, gampang, nggak usah dibikin ribet, nggak usah dipikir pusing ya teman-teman. Coba nyontek dulu aja. Insya Allah di bisnis online mah nyontek halal. Nggak usah takut di-setrap atau dimarahin sama guru ya. Ya, jadi teman-teman nanti langsung lihat aja tuh, tanya ke mentornya, "Kalau akun yang punya kamu gimana sih? Kayak gimana sih kata-katanya untuk bio-nya?" Nah, coba aja nyontek dulu dari akun mentornya, nggak apa-apa gitu ya, ditanyain aja ke mentornya. Nah, terus di bawah itu ada link ya, di bawah bio itu ada link. Nah, link ini nanti bisa teman-teman pakai Linktree misalnya kayak contoh yang 3 ini, atau bisa pakai masukin websitenya teman-teman, atau bisa langsung masukin link WhatsApp-nya teman-teman gitu ya. Itu bisa, nanti tinggal dimasukin di sana. Di bawahnya lagi yang bulat-bulat banyak itu adalah highlight namanya. Highlight ini biasanya orang kalau baru masuk ke akun toko online di Instagram kita, itu mereka kalau misalnya kepo gitu ya, penasaran, ini, beneran nggak sih gitu ya jualannya. Sebelum dia scroll ke bawah, biasanya dia lihat dulu highlight-highlight di atas, gitu. Nah, jadi di highlight-highlight ini nanti coba diisi dengan informasi-informasi yang menjelaskan, menerangkan kepada calon konsumen kita bahwa kita memang jualan produknya, terus mungkin di sana bisa kita masukin promo, atau mungkin di sana bisa ada testimoni juga gitu ya dari konsumen-konsumen yang udah beli, atau mungkin ada Q&A, question and answer gitu ya, ada pertanyaan dari follower kita jawabin, terus kita masukin highlight, itu bisa juga dimasukin ke sana. Lalu di bawahnya barulah namanya feed gitu ya, yang kotak-kotak di bawah itu namanya feed. Nah, feed ini nantinya diisi dengan konten-konten gambar, video gitu ya, yang menarik, yang bisa teman-teman bikin gitu ya. Nanti kita akan belajar juga cara membuat konten yang menarik seperti apa, tapi untuk teman-teman, khusus untuk teman-teman yang baru memulai, sama kayak tadi, nggak usah dipikirin ribet, nggak usah juga dipikirin pusing, teman-teman tinggal tanya ke mentornya, "Gimana cara bikin kontennya kamu? Tolong dong sharing caranya." Atau kalau boleh minta izin ke mentornya, sambil teman-teman belajar bikin konten yang bagus, izin ke mentornya untuk ngambilin konten-konten yang udah mentornya buat. Nah, insya Allah mentornya juga ngizinin untuk teman-teman pakai dulu di awal. Sambil jalan, teman-teman nanti belajar bikin konten yang menarik juga, gitu ya. Oke, itu previewnya. Jadi, apa aja yang formula membuat akun yang menjual? Nah, ini yang pertama username yang profesional tadi ya, yang paling atas. Nah, ini tipsnya teman-teman. Jadi, buat yang mudah disebut, dicari, diingat. Gitu ya. Kayak tadi ya,
oh ini jualan nutrisi anak gitu ya, udah langsung tahu jualan nutrisi anak. Nah, terus yang kedua hindari angka, coba pakai titik gitu ya. Jadi kalau misalnya kan nggak enak banget ya kalau misalnya tadi ya slim beauty 1305 misalnya apa gitu, angkanya kan nggak ada artinya gitu ya. Jadi sebaiknya jangan pakai angka, tapi coba pakai titik mungkin atau underscore atau titik ID kayak nutrisi anak .id gitu ya tadi ya, atau spirulina titik supermark gitu ya. Nah itu juga boleh dikombinasikan saja. Nah, terus yang berikutnya adalah bisa pakai kata kunci, misal vitamin anak underscore Indonesia gitu ya. Itu kan kata kunci, jadi vitamin anak. Jadi orang, oh ini jualan vitamin anak gitu ya. Langsung mikirnya, oh ini akunnya jualan vitamin anak. Nah, atau brand plus kata kunci. Contoh, Safira Beauty Care. Nah, misal Isa Beauty Care contoh ya gitu. Mungkin bisa pakai namanya teman-teman. Nah, tapi jangan juga mungkin Bambang Beauty Care. Wah, itu orang bingung ya ini kok bapak-bapak yang kebayangnya kan kok jualan beauty care. Nah, coba dicari nama-nama yang mungkin apa namanya? Mungkin kalau beauty care kan lebih ke wanita ya. Jadi coba dicari nama-namanya yang memang sesuai. Nah, berikutnya adalah display name. Display name itu buat menguatkan identitas dari username. Tadi ya yang saya bilang. Jadi ada username, yang paling atas ada display name. Gitu ya. Nah, display name itu bisa juga dibuat sama kayak username-nya gitu. Kalau username-nya emang udah kata kunci atau memang biar orang ingat gitu ya. Oke, berikutnya adalah profile picture yang eye catching. Nah, disarankan foto endorse produk gitu ya. Jadi kalau teman-teman apa namanya ada teman nih, uh, kita kan ngomongin gratisan dulu ya. Punya teman followernya cukup lumayan lah 2.000 atau 3.000. Terus cantik misalnya, pakai kerudung cantik gitu ya. Coba aja chat ke dia, boleh nggak aku endorse produk? Nanti aku minta fotonya kamu dong yang emang angle-nya bagus gitu. Nah, itu bisa dicoba juga gitu ya. Nanti izin ke dianya, boleh nggak aku pasang di display picture toko online aku buat biar jadi promosi juga. Nah, itu bisa tuh kayak foto endorse kayak gitu. Terus yang berikutnya belum disarankan memakai logo sendiri. Jadi di awal kalau bagusnya sih langsung foto endorse-nya aja ada orang lagi pegang produk gitu ya. Nah, yang berikutnya tidak disarankan memakai background putih. Kenapa? Biar karena Instagram itu backgroundnya putih gitu ya. Jadi kalau misalnya putih kan jadinya monoton gitu ya, nggak wah. Nah, jadi biar bagus si background display picture-nya itu dibikin warna selain putih gitu ya. Berikutnya, biografi yang jelas. Bisa diisi dengan benefit untuk calon konsumen, terus kelebihan toko, kontak, dan tagline atau slogan. Contoh-contohnya nanti teman-teman bisa lihat di akun yang punya mentornya. Nah, link website itu bisa diisi dengan link kontak, marketplace, atau web gitu ya. Nanti bisa diedit profile ya, dimasukin link ke sana. Lalu ada isi highlight, itu dengan info yang powerful gitu ya. Jadi di highlight itu nanti bisa dimasukin kontak, penjelasan produk, kumpulan testimoni, kumpulan endorse gitu ya, teman-teman nanti endorse ke teman-temannya gitu ya, atau mungkin ke selebgram gitu ya, itu dia masukin di sana. Terus review produk, terus ada legalitas, pengiriman, informasi edukatif sampai Q&A gitu ya. Nah, jadi itu formulanya yang bisa teman-teman pakai. Ini saya lihatin lagi ya tadi. Jadi kita nyontoh dari 3 akun ini boleh teman-teman manfaatin, nanti bisa dicoba ya, atau mungkin dicatat nama-nama akunnya, nanti teman-teman setelah ikut intermediate selling ini, teman-teman bisa lihat langsung di Instagramnya. Oke, kita masuk ke yang kedua, yaitu cara membuat konten yang menarik. Mungkin teman-teman di awal, waduh susah nih kayaknya bikin konten. Enggak sesusah itu kok teman-teman. Sekarang serba mudah, serba gampang. Teman-teman tinggal mau aja belajar gitu ya. Kenapa? Karena lewat handphone yang teman-teman pegang sekarang aja, itu udah banyak banget aplikasi pembuat gambar yang udah gampang banget kita pakainya. Karena template-nya udah ada, warnanya tinggal disesuaikan, udah dari sana udah bagus-bagus desainnya. Kita tinggal ngedit-ngedit aja dikit sih sebenarnya gitu. Nah, nanti yang teman-teman perlu lakukan seperti ini.
Pertama, jenis-jenis konten yang menarik. Ini yang perlu teman-teman paham dulu. Jadi ada banyak jenis konten yang menarik untuk si follower kita ngasih like, ngasih komen nantinya. Apa aja? Pertama, konten jualan. Tentu ya, foto produk, promosi, testimoni, dan lain-lain itu harus ada. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau lebih bagus lagi performa jualannya nanti, sebenarnya konten jualan ini nggak perlu sering ada. Nanti sekali-sekali aja. Tapi yang perlu teman-teman banyakin di awal yaitu konten edukasi. Apa itu ya konten edukasi? Yaitu tips informatif yang berkaitan dengan produk atau isu saat ini. Misal, ambil contoh. Saya misal jualan pelangsing Jiangxi teh herbal hijau gitu. Saya coba cari nih di Google, apa ya konten edukasinya. Nah, coba cari manfaat teh hijau. Nah, bisa nggak nyari di Google manfaat teh hijau? Itu kan pasti keluar banyak banget artikel-artikel yang mengulas tentang manfaat teh hijau. Nah, teman-teman coba pilih, baca apa yang teman-teman baca dan menarik buat teman-teman. Coba deh dikopas, terus dibikinin jadi konten gitu ya. Nah, itu lebih bagus nanti efeknya untuk si konsumen kita. Kenapa? Karena itu adalah termasuk konten edukasi, tips yang informatif buat mereka. Nah, nanti bolehlah dikit-dikit di akhir. Untuk teh hijau herbal yang terbaik, yuk beli di kita, Kak. Nah, disisipin konten jualannya. Lalu, nah kita masuk yang berikutnya adalah konten interaktif. Konten interaktif adalah konten yang mengundang interaksi audiens. Jadi, teman-teman perlu paham ya, ini apa namanya, basic banget sebenarnya. Karena banyak orang yang baru memulai bisnis online, mereka eee, melakukan kesalahan ini. Apa itu kesalahannya? Kita main di sosial media. Sosial media itu adalah tempat bersosialisasi. Tapi banyak orang yang baru mulai jualan online atau bisnis online, mereka langsung jualan di sana. Padahal sosial media adalah tempat bersosialisasi atau tempat berteman atau tempat bersilaturahmi gitu. Jadi bukan tempat jualan sebenarnya di sosial media itu. Oleh karena itu, sebaiknya kita ini bukan bukan ngeliatin jualan terus, bukan. Tapi kita di sana bikin konten-konten yang melibatkan follower kita, mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka gitu ya, biar follower kita, oh iya pengen ngekomen gitu di sana. Atau mungkin pertanyaan yang menarik buat mereka jawab gitu ya. Nah, semakin banyak konten interaktif kayak gitu, itu akan lebih engagement ya, namanya engagement toko kita dengan si followernya kita nantinya, gitu ya. Nah, oke. Berikutnya adalah tips upload foto produk yang berkualitas. Jadi, coba pakai kamera yang cukup bagus. Nggak usah mahal-mahal juga kok. Kamera di handphone juga sekarang udah bagus-bagus ya. Oh, pasti teman-teman juga kamera handphonenya udah bagus kan? Terus, coba pilih background yang mendukung. Ya, kalau misalnya di rumah ada tembok yang warna putih polos, itu juga bisa dipakai kok gitu. Asalkan nanti pencahayaannya cukup bagus gitu ya di sana. Coba dipoto siang hari misalnya, contohnya kayak gitu, terus background-nya putih gitu ya, terus kita pasangin produknya misal di sana, terus coba cari di rumah apa tuh yang bisa dijadiin variasi gitu ya, kreativitas aja biar nggak cuman warna putih sama produknya doang, tapi ada mungkin daun atau apalah yang memang bisa bikin lebih menarik. Nah, tips dari kita, nah ini contoh ya, contohnya konten-konten yang cukup menarik. Jadi ini konten edukasi yang tadi ya. Ini dia moms penambah nafsu makan untuk si kecil. Ini untuk jualan. Terus di sini ada yang edukasi. Begini idealnya pertumbuhan anak 2 tahun gitu ya. Itu dijelasin tuh. Nggak ada kata-kata jualannya. Gitu ya. Terus yang berikutnya, buka puasa ala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini informasi juga kan, gitu. Nggak ada jualannya sama sekali di sana. Jadi bagusnya lebih banyak konten-konten yang informatif seperti ini. Nah, ini tips buat teman-teman yang mungkin di rumahnya, wah nggak ada Pak kalau tembok putih, pencahayaannya juga kurang bagus. Nah, coba mungkin bisa ya investasi lah, keluarin uang, mungkin nggak terlalu gede juga. Ini banyak kok yang jual murah kayak studio box kayak gini, gitu ya. Mungkin teman-teman bisa investasi untuk punya studio box seperti ini ya. Gitu. Oke. Yang berikutnya, cara membuat konten yang menarik. Berikutnya adalah buat image akun yang menarik dengan editing. Nah,
Buat editing gambar saat ini tuh udah gampang banget, teman-teman tinggal install di Play Store, ada aplikasi yang kita rekomendasi dan itu bagus banget namanya Canva gitu ya. Nanti teman-teman bisa masuk ke Play Store terus search namanya Canva gitu ya, ketikin aja Canva. Nanti keluar, itu bagus banget aplikasinya, template yang udah siap dipakainya banyak banget, kita tinggal edit aja, tinggal masukin gambar yang kita punya, misal gambar produknya, terus nanti tinggal diedit kata-katanya aja. Itu udah langsung jadi satu gambar yang bagus banget gitu. Dan kita langsung bisa pakai, langsung download, langsung upload di akun toko kita gitu. Terus yang berikutnya, pakai watermark untuk branding. Pakai watermark untuk branding ya. Jadi teman-teman bisa manfaatin branding watermark ini. Maksudnya watermark itu apa Pak artinya? Oke, watermark itu adalah jadi misalnya di gambar itu nanti ada nama tokonya teman-teman ditulisin. Misal tadi ya namanya @nutrisianak.ind. Nah, si @nutrisianak.ind ini itu di gambar juga ditempelin tuh tulisannya gitu ya. Oke, berikutnya adalah jasa editing ya. Jadi kalau teman-teman nanti udah mulai lebih terbiasa dan jualannya udah lumayan gitu ya, ada omsetnya, boleh teman-teman cari jasa editing yang mungkin memang lebih bagus mengedit gambarnya dan mungkin bisa teman-teman nggak perlu lagi ribet bikin gambar, teman-teman udah bisa delegasiin ke mereka, teman-teman tinggal upload gitu ya. Itu juga bisa nanti teman-teman pakai. Oke, yang berikutnya adalah tips membuat caption. Nah, biasanya untuk bikin caption nih, banyak banget orang yang suka bingung ya di awal. Nggak apa-apa, tenang. Saya juga dulu pertama kali memulai suka bingung bikin caption kayak gimana. Tapi ternyata ada tipsnya, teman-teman, untuk bikin caption itu. Jadi tipsnya apa? Coba pikirin caption ini yang mengandung 5 konten 5W plus 1H. Apa itu 5W 1H? W yang kelima, yang 5 itu adalah yang pertama, what, yang kedua who, when, where, why, and how gitu ya. Artinya what itu apa? Jadi kita mau bikin gambar nih, terus tentang misalnya edukasi tadi ya, teh hijau, herbal misalnya. Apa yang mau kita bahas? Nah, itu masukin di caption. Teh hijau herbal ini sangat bermanfaat sekali loh ternyata. Titik dulu itu what-nya. Terus who, siapa? Wah, ternyata banyak sekali orang di Indonesia yang minum teh hijau herbal untuk melangsingkan badannya gitu. Siapanya? Banyak orang itu ya. Terus when? Kapan gitu ya? Kapan minum teh herbal yang enak? Nah, teh herbal ini enak diminum di saat sore hari saat bersantai gitu ya contoh. Terus where? Di mana? Nah, di mananya minum teh hijau herbal ini bisa didapatkan dari mana ya gitu. Sebenarnya banyak pertanian di Indonesia yang bagus sekali, tapi sebenarnya ada satu teh hijau yang sangat bagus manfaatnya. Why? Masuk ke why. Oh, apa itu teh hijau herbalnya? Yaitu memperkenalkan namanya Tian's Jiang Ziti gitu. Ini satu boxnya bla 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 bla. Kenapa teman-teman? Kenapa Anda harus membeli teh hijau Jiang Ziti? Nah, kenapanya itu dibahas juga karena bisa melangsingkan badan, membentuk yang badannya tadinya seperti bola pengen jadi biola misalnya gitu. Dan bagaimana caranya? Untuk cara pemesanan, nah baru order ke WA. Contoh ya, contoh soal itu. Terus sebaiknya tidak terlalu panjang kalau caption gitu ya teman-teman. Nah lalu yang berikutnya jangan lupa sertakan kontak untuk konten jualan. Jadi di saat caption itu sebaiknya juga diakhiri dengan kontak. Nah biasanya dipanggilnya call to action gitu. Jadi orang tuh uh, seneng kalau kita arahin langsung. Oh ini kontennya ini, terus tapi di akhirnya kalau mau beli produknya bisa langsung WA ke kita ya Kak, atau langsung chat DM. Nah, bisa dengan cara seperti itu. Lalu berikutnya, nah manfaatkan konten dari mentor teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman yang baru memulai nggak apa-apa, tinggal coba tanya ke mentornya. Coba dong minta konten-kontennya dulu di awal gitu ya, minta izin dulu untuk dipakai. Nah sambil teman-teman nanti belajar bagaimana cara membuat kontennya sendiri yang menarik.
Lalu yang berikutnya download dari Instagram Mentor ya, menggunakan aplikasinya Regrand atau Story Downloader. Ini khusus untuk Android. Lalu manfaatkan yang ada, belajar membuat untuk yang belum ada gitu ya. Jadi ya tadi ya sama seperti dari tadi saya ulang-ulangi terus, teman-teman yang baru memulai nggak apa-apa, teman-teman coba pakai dulu dari mentornya sambil teman-teman belajar juga untuk membuat konten yang menarik. Oke, nah ini contoh-contoh konten yang menarik ya. Wah, dari segi warnanya aja udah bercahaya banget gitu ya di saat kita ngeliat tuh. Wah, ini bagus banget gitu ya. Apalagi ada gambar-gambar model yang lagi pegang produknya. Itu insya Allah akan lebih daya tarik kepada follower kita untuk, oh ini ya produknya bagus ya. Nah, semakin banyak kita bisa bikin konten yang menggali minat dari follower kita, itu insya Allah order juga akan datang gitu ya. Nah ini ya contoh-contohnya. Ini untuk nutrisi anak tadi yang super spirulina gitu ya. Nah, oke, yang berikutnya adalah cara mendapatkan 1000 follower pertama. Wah, ini nih banyak yang orang cari caranya gimana sih gitu untuk bisa punya follower banyak gitu ya di Instagram. Nah, tenang, kita bahas ya satu-satu. Oke. Nah, paling pertama yang harus teman-teman pikirkan adalah coba tentukan target market. Nah, apa itu target market? Jadi contoh, tadi kan tugas yang pertama yang saya kasih kepada teman-teman adalah coba pikirkan mau fokusin produk apa nih yang khusus mau dijualnya dari 5 paket bestseller yang kita jual. Nah, di saat teman-teman udah nentuin nih satu misalnya, satu misal contoh pelangsing Jiang Jiti. Contoh aja ya, satu Jiang Jiti. Nah, berarti kan Jiang Jiti ini untuk melangsingkan badan. Nah, coba deh dipikirin, kira-kira yang butuh melangsingkan badan itu siapa ya? Laki-laki atau perempuan? Nah, biasanya banyaknya perempuan, betul ya? Oke, perempuan. Usia berapa ya yang kira-kira butuh untuk melangsingkan badan? Anak SD kayaknya enggak deh. Anak SMP enggak juga gitu ya. Anak SMA kayaknya ada sih, tapi mungkin enggak terlalu banyak. Oh, ini nih kayaknya ibu-ibu gitu ya, yang udah punya anak, udah melahirkan satu atau dua orang anak, biasanya mereka berpikir untuk bisa melangsingkan badannya. Nah, ketemu tuh target marketnya berarti wanita, ibu-ibu. Berarti ibu-ibu usia 25 mungkin sampai 35 tahun mungkin yang baru punya satu atau dua orang anak gitu ya. Nah, itu coba dipikirin seperti itu. Jadi, pertama yang harus teman-teman lakukan setelah memutuskan mau jual produk yang mana yang difokuskannya, coba teman-teman pikirin produk ini akan dijual ke siapa yang cocok gitu. Itu tentukan target market ya. Nih contoh, jadi kita langsung bahas juga ya. Jadi kalau pelangsing tuh itu ya tadi wanita dengan daya beli yang baik, audiens, artis atau selebgram dengan konten diet gitu ya. Jadi kita bisa nyari setelah udah mikirin yang tadi ya. Oh kita tahu tuh ibu-ibu di mana ya ngumpulnya. Nah biasanya ibu-ibu tuh kalau yang memang seneng dengan cara melangsingkan badan, mereka akan follow artis atau selebgram yang di dalamnya itu mereka membahas tentang diet gitu ya. Atau akun-akun publik yang mungkin tentang diet gitu ya, tapi mereka sebenarnya tidak jualan produk diet, tapi mereka hanya sharing tentang konten diet, itu juga kita bisa ambil follower-followernya mereka gitu ya nantinya. Terus audiens dari kompetitor yang dengan harga jual lebih tinggi gitu. Jangan produk yang sama ya, tapi dari kompetitor dengan produk yang mungkin bisa berbeda tapi fungsinya mirip gitu ya. Dengan harga yang lebih tinggi daripada yang kita jual gitu ya. Kenapa? Karena pasti ada aja calon-calon konsumen di sana yang belum bisa membeli produknya mereka, tapi insya Allah jadi ada pilihan lain nih dari akun yang kita jual gitu. Nah, yang kelima adalah akun jualan kebutuhan wanita yang lainnya bisa juga dimanfaatin gitu ya. Oke, berikutnya, nah ini contoh buat yang nutrisi anak. Jadi kalau nutrisi anak target marketnya itu biasanya ibu muda dengan daya beli yang baik.
Terus yang kedua audiens artis selebgram dengan konten yang parenting ya. Parenting itu ngobrolinnya tentang pendidikan anak, tentang bagaimana caranya mendidik anak sedari kecil gitu ya. Ya seperti itulah. Atau audiens dokter atau akun publik yang sering ngebahas tentang konten anak. Banyak ya. Saya juga sering nemuin dokter-dokter yang sering sharing gitu ya tentang anak, terus sering juga bikin live gitu ya di Instagramnya, dan mereka share informasi yang sangat bermanfaat dan banyak sekali followernya yang melihat informasi di sana gitu. Nah, terus audiens akun jualan kebutuhan ibu muda yang lain, misalnya mungkin baju, fashion, itu juga bisa dijadikan target market ya gitu. Oke, nah ini tips. Jadi teman-teman juga perlu pakai hashtag di saat pengen mengejar 1000 follower pertama. Jadi tadi di saat teman-teman bikin konten, diisi caption itu coba disertakan hashtag-nya juga gitu ya. Jadi hashtag itu yang gambar pagar gitu ya. Itu namanya hashtag gitu ya. Coba gunakan 10 sampai 20 hashtag yang berkaitan di setiap konten yang teman-teman upload nantinya. Dan cari hashtag yang sedang tren gitu. Boleh juga riset dari kompetitor. Kalau saya pribadi biasanya coba cari di Google sih. Jadi hashtag misal tadi ibu muda gitu ya. Coba cari aja di Google hashtag ibu muda. Nanti keluar beberapa rekomendasi website dengan artikelnya. Nah, nanti klik salah satu, nanti keluar tuh hashtag-hashtag yang berhubungan. Nah, itu biasanya saya langsung copy paste aja ke konten yang saya buat gitu ya di captionnya gitu. Lalu ini yang perlu teman-teman lakukan juga nantinya, teknik follow unfollow. Nah, pertama follow akun tertarget yang tadi ya. Jadi gunakan target market yang tadi sudah teman-teman tulis gitu ya. Terus nah ini langsung cara kerja ya. Teman-teman bisa lakukan ini karena kita lagi Ramadan juga, lagi puasa gitu ya. Teman-teman bisa langsung lakukan ini. Follow follow target market yang udah teman-teman tuliskan tadi, itu minimal pada jam sahur itu 25 follow, siang 25 follow, malam 25 follow. Jadi total dalam sehari teman-teman bisa memfollow 75 orang gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya unfollow. Jadi unfollow ini saat following udah mencapai 300 dari yang terlama gitu ya. Jadi teman-teman untuk di awal kalau bangun akunnya dari nol, itu coba follow sehari 75, besok 75, besoknya lagi 75. Nah, nanti kan hari keberapa tuh pasti udah 300 ya followingnya yang kita follownya. Nah, di hari misalnya hari kelima, contoh hari kelima teman-teman udah harus mulai lakukan juga unfollow gitu ya. Coba aja dicari di followingnya itu ada, coba sekarang ada list, ada apa gitu ya yang paling terlama itu dipilih dan kita bisa unfollow dari orang-orang yang paling pertama kita follow gitu. Nah, mungkin nanti bisa coba diskusi juga sama mentornya ya, seperti apa. Oke, nah ini mungkin sesi praktek kita nggak akan kejar waktunya, jadi mungkin nanti setelah acara ini teman-teman juga bisa langsung praktekkan ya teknik-tekniknya gitu ya. Oh ya, ini ada ya gambarnya. Jadi ini nih teman-teman. Jadi di saat teman-teman nanti mau unfollowin, itu bisa diurut berdasarkan dari yang terbaru atau dari paling awal gitu ya di followernya itu. Contoh ini ya, gitu. Jadi ada tuh. Kalau default itu random, tapi nanti bisa diurutkan. Tinggal diklik aja tuh yang gambar panah dua di tengah itu nanti bisa diurutkan dari yang paling awal. Nah, kita unfollow paling awal tuh dari situ gitu ya. Jadi orang-orang yang baru kita follow itu nggak akan ke unfollow gitu dengan cara ini. Oke, semoga mengerti ya. Oke, yang keempat, nah yaitu bangun interaksi dan bangun hubungan. Maksudnya Pak, gimana? Nah, lagi-lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua, kita sekarang udah mulai masuk ke intermediate selling. Intermediate selling ini kita belajar mencari calon konsumen di sosial media.
Sosial media itu adalah media untuk bersosialisasi, bukan media untuk berjualan. Oleh karena itu, teman-teman diharapkan, dianjurkan tidak hanya melulu jualan di sana, tapi kita juga harus bangun interaksinya dengan teman kita atau calon follower kita nantinya dan bangun hubungan dengan mereka. Bagaimana caranya? Seperti ini. Pertama, yang harus teman-teman lakukan adalah mengirimkan DM. DM itu artinya direct message gitu ya kepada teman ke follower gitu ya. Nah, ini langsung teknis aja. Jadi teman-teman langsung mulai kirim DM saat sahur, siang dan malam masing-masing 5. Jadi total dalam sehari teman-teman boleh nge-DM-nya 15 gitu ya. Siapa yang di DM? Biasanya kalau saya pribadi, yang saya DM adalah orang-orang yang sudah memfollow balik akun saya. Jadi kan pertama kita nge-follow orang nih, dari 75 yang kita follow, itu nggak akan semuanya nge-follow balik kan, tapi pasti ada orang yang akan nge-follow balik. Nah, di saat ada yang nge-follow balik, saya langsung DM mereka. Nah, DM-nya apa? Nanti DM-nya mungkin kata-kata terima kasih dulu aja, nggak usah langsung jualan juga di sana. Ya, sebatas mungkin, terima kasih Kak, sebut namanya, kita masih belajar dari basic selling kemarin ya, itu masih tetap kepake sampai mas di intermediate selling. Terima kasih Kak Suci misalnya, terima kasih Kak Suci sudah follow balik akun kami. Semoga akun kami bisa jadi manfaat ya Kak. Kalau ada manfaatnya, tolong kasih like dan komen dong. Nah, udah cukup seperti itu aja DM-nya. Nah, nanti kalau dianya ngerespon, terus mungkin dianya nanya-nanya tentang produk kita, alhamdulillah, barulah dari sana teman-teman bisa lanjutkan ke promosinya. Nah, itu nanti hubungannya sama basic selling lagi ya kemarin. Makanya basic selling itu harus teman-teman pahami banget ya, karena itu memang dasarnya. Kalau dasarnya sudah kuat, insya Allah teman-teman mau jualan dimanapun medianya, insya Allah teman-teman bisa gitu menghasilkan omset yang besar nantinya. Oke. Yang kedua adalah like. Like, ini teknisnya adalah like saat sahur, siang, dan malam, masing-masing ke 10 orang. Jadi total dalam sehari teman-teman harus melike foto feed dari orang yang kita follow itu minimal 30 gitu ya. Nah, like akun yang ada di timeline aja. Nah, jadi dipilih-pilih aja di saat kita scroll timeline yang emang bagus, kita like gitu ya. Terus di saat udah like di fotonya, terus kita masuk ke akunnya, terus coba like 3 foto teratasnya dari masing-masing orang gitu ya. Dengan cara seperti ini, itu kita tuh bisa jadi orang yang kita like itu jadi ada notifikasi di Instagramnya gitu. Oh ini ada yang nge-like nih 3 gitu ya. Padahal akunnya akun kita semua gitu yang nge-like. Nah, terus dia kepo kan, dia penasaran ini akun apa sih gitu. Dan di saat dia masuk ke akun kita, bisa jadi dia tertarik dengan produknya gitu. Yang berikutnya adalah comment feeds dan story. Nah, teknisnya komen saat sahur, siang, dan malam, masing-masing di 5 feeds dan 5 story. Jadi, lakukan ke orang berbeda ya, jangan itu-itu lagi. Gitu. Jadi, total 15 feed dan 15 story tiap hari. Jadi, di saat kita masuk akun kita, itu coba scroll dulu, kasih like, sambil kasih komen sekaligus gitu, kalau emang menarik. Nah, garis bawah ya teman-teman, komen itu jangan langsung jualan. Jangan pakai kata-kata jualan, karena itu lebih masuknya ke spam gitu ya. Nanti saya masuk ke yang materi berikutnya ya. Jadi komennya apa tuh? Komennya yang memang sesuai dari foto yang dia update gitu. Misal ibu-ibu nih yang udah kita follow, terus dia foto dengan anaknya gitu ya, anaknya lucu banget misalnya, terus kita komen aja, wah mom, anaknya lucu banget ya, gitu, terus kasih emoticon yang love gitu, atau yang kiss atau apalah gitu ya, udah cukup seperti itu aja ngekomennya. Dan dengan cara itu bisa ningkatin awareness buat si orangnya, oh ini akun apa ya, gitu. Nah, dengan itu aja dia akan mulai tertarik nantinya dengan produk kita. Nah, kita masuk ke yang kelima. Ini yang terakhir ya dari materi malam ini, yang jangan dilakukan di Instagram. Apa aja yang tadi kan 1 sampai ke 4 adalah yang harus teman-teman lakukan di Instagram. Tapi di yang kelima ini jangan dilakukan.
Jadi pastikan teman-teman tidak melakukan ya ini. Kenapa? Jangan, karena banyak sekali teman-teman kita yang sudah memulai jualan online dan melakukan apa-apa saja poin yang ada di sini, dan itu seringkali akunnya kena ban, akunnya malah dinonaktifkan oleh Instagram gitu. Oleh karena itu, kita belajar dari pengalaman orang yang sudah lebih dulu gitu ya. Jadi dari mentor-mentor teman-teman yang sudah lebih dulu itu pasti punya pengalaman yang lebih banyak kan daripada teman-teman. Jadi kita belajar dari mereka dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah mereka buat gitu ya. Setuju? Oke, apa aja yang tidak boleh teman-teman lakukan? Pertama yaitu spamming. Jadi spam ini sangat-sangat tidak menyenangkan bagi setiap orang ya teman-teman. Ya coba aja, kita nggak usah jauh-jauh lah. Teman-teman aja, Anda nih gitu ya, di saat Anda buka Instagram, terus tiba-tiba ada yang nge-komen di postingan Anda, komennya langsung eh, apa ya, mau uang bebas tanpa angsuran, wah apalah gitu ya, ngekomennya seperti itu. Itu kan spam, nggak nyaman banget. Bukannya kita like, bukannya kita lihat, itu biasanya kita langsung pencet blok pasti ya, ke akun yang nge-spam itu. Nah, jadi oleh karena itu, Anda, teman-teman semua, tidak dianjurkan, bahkan jangan melakukan spamming. Jadi kita mainnya main cantik aja gitu di saat kita mau ngekomen, itu nggak perlu ngekomen jualan, tapi kita ngekomen sesuai updatean foto yang mereka update gitu ya. Kebayang ya sampai di sini. Oke, yang berikutnya adalah memakai identitas orang lain tanpa izin. Nah, ini juga sangat disayangkan sekali ya. Banyak sekali orang yang awam baru memulai bisnis ini, mungkin mereka belum pede gitu ya pakai fotonya mas pribadi, atau mungkin mereka masih belum berani gitu ya untuk pakai namanya sendiri gitu ya untuk nantinya jadi admin atau apa gitu ya. Nah, banyak sekali orang yang udah memulai bisnis online itu pakai identitas orang lain dan tanpa izin. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Kenapa? Karena ya coba aja bayangin kalau diri kita nih udah bikin akun, terus kita sering update tuh di akun kita. Terus tiba-tiba ada teman kita ngambil foto dari akun kita, terus dipakai buat dia jualan dan mengatasnamakan namanya bukan nama kita. Pasti kita nggak akan enak, ya nggak? Nah, oleh karena itu, ini jangan sama sekali dipakai ya teman-teman strategi seperti ini. Sebaiknya, kalaupun mau, ya sudah nama tokonya aja langsung gitu. Kalaupun teman-teman masih belum berani pakai nama sendiri atau mungkin masih belum pede, nggak apa-apa gitu. Pakai nama toko aja gitu. Oke ya. Berikutnya, yaitu adalah 3 ya, jangan posting foto vulgar atau senonoh. Pasti ya, janganlah, nggak usah buat apa gitu ya. Bukannya nyari orderan, malah nyari followernya yang memang bukan mau order gitu, tapi mereka cuma ngeliatin foto-fotonya doang gitu. Janganlah, jadi mending nggak usah. Gitu. Lalu yang keempat adalah mencuri konten tanpa izin. Nah, makanya dari awal saya sering bilang, kalau teman-teman baru mulai, minta ke mentor, minta ke mentor. Mentor itu adalah pengundang Anda yang mengundang Anda ke acara seperti ini ya, malam hari ini. Mereka lah adalah mentor-mentor Anda. Dan insya Allah mentor-mentor Anda mentor-mentor yang terbaik di bidangnya, dan mereka juga seorang praktisi yang sudah melakukan, yang sudah mempraktekkan teknik-teknik yang diajarkan malam hari ini kepada Anda gitu ya, dan mereka sudah lebih dulu mempraktekkannya. Jadi daripada kita curi konten dari apa namanya dari dan tanpa izin gitu, coba ke mentornya bilang, Pak, Bu, boleh saya ambil dari gambarnya untuk saya pakai di konten promosi di akun toko online saya gitu. Insya Allah mentor mentor pasti nggak ngebolehin, mereka pasti welcome banget karena mereka akan membantu Anda sedemikian rupa dan seikhlasnya mereka pasti gitu ya, mereka insya Allah akan bantu Anda untuk sama-sama sukses juga di bisnis ini gitu ya. Jadi pastikan jangan mencuri konten tanpa izin gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah memakai bot autofollow atau komen. Nah, ini juga tidak disarankan, bahkan jangan dilakukan untuk saat ini. Jadi lebih baik organik saja gitu ya. Jadi manual. Mungkin memang rasanya capek gitu ya. Aduh, harus ngeluangin waktu tiap hari. Ya gimana ya?
kalau mau sukses nggak mau capek, ya gimana gitu kan? Bingung juga. Ya kan pasti ada prosesnya. Kalau teman-teman pengen sukses pasti ada prosesnya gitu ya. Teman-teman kalau mau bikin mie instan aja, itu ada prosesnya kan? Padahal tulisannya mie instan gitu. Harusnya kan bisa langsung dimakan, tapi enggak sebenarnya. Kita harus buka dulu kemasannya, kita ambil dulu mie yang masih keringnya itu, kita manasin dulu airnya, ya nggak? Ada banyak prosesnya. Dan insya Allah di bisnis ini, proses-prosesnya, step by step-nya udah ada. Udah mentor teman-teman laluin juga. Jadi teman-teman nggak usah pusing, nggak usah bingung lagi. Nanti teman-teman tinggal ikutin saja apa kata mentornya, jalanin saja apa yang kata mentornya bilang, insya Allah itu adalah step yang tepat yang bisa teman-teman laluin untuk mencapai kesuksesan teman-teman. Amin ya. Oke. Berikutnya adalah yang keenam, pakai jasa tembak follower. Ini sangat tidak disarankan untuk saat ini karena rentan akunnya kena blok nantinya gitu ya. Dan itu pun nggak bagus sebenarnya kalau tembak follower, nanti followernya juga random gitu ya, nggak sesuai target market kita. Bukannya dapat orderan, malah jadi bikin si algoritma Instagram di akun kitanya jadi bingung mereka si Instagramnya gitu. Jadi sebaiknya bahkan jangan pakai jasa tembak follower. Yang ketujuh adalah upload foto asal-asalan. Ini juga jangan dilakukan. Masih mending teman-teman masih nyontek ngambil dari mentornya gitu ya, daripada teman-teman ngupload foto asal-asalan gitu ya. Bukannya bikin menarik gitu ya. Ibaratnya lah kayak teman-teman masuk ke toko nih, toko offline gitu ya. Misalnya teman-teman mau beli baju gitu ya. Masuk ke toko, tiba-tiba pas masuk ke toko berantakan di mana-mana, nggak tertata rapi gitu ya, baju-baju di mana gitu ya, pengen beli nggak jadinya? Enggak kan, pastinya enggak ya, karena tidak tertata rapi gitu ya, tokonya ini serius nggak sih jualannya? Nah, pasti ada pemikiran seperti itu. Nah, oleh karena itu, jangan upload foto asal-asalan, sebaiknya dirapihin. Nggak usah banyak-banyak dulu upload foto, kalaupun fotonya asal-asalan, jelek nantinya. Nggak apa-apa sedikit, tapi bagus gitu ya, itu juga insya Allah akan mendatangkan calon konsumen buat kita. Sip ya? Nah, itu 7 yang tidak boleh. Nah, ini terakhir dari saya mau ngasih kepada teman-teman checklist harian di Messenger dan Instagram Marketing. Maksudnya apa? Messenger, ini bahasan yang BST kemarin ya, Basic Selling Training yang kemarin tuh, gitu. Jadi, teman-teman yang mungkin belum menyimak tentang kelas Basic Selling Training, nanti coba tanyakan kepada para mentornya kapan jadwal BST terdekat, dan pastikan teman-teman belajar di sana karena itu adalah ilmu basicnya. Dan Instagram marketing. Jadi, apa yang perlu teman-teman lakukan saat ini setelah belajar di dua kelas ini, basic selling dan intermediate selling? Pertama adalah menambah kontak WA 10 kontak per hari. Ini masih target di yang kemarin ya di BST. Ini masih lanjut. Yang kedua, lakukan inner circle dan bantu promote ke 10 kontak per hari. Ini juga masih bahasan di BST kemarin. Yang ketiga, upload feed 1-3 vocab per hari. Vocab itu artinya foto dan caption ya, gitu. Vocab, foto, caption, katanya. Jadi, upload feed 1-3 vocab per hari, gitu ya. Ini kerjaan di Instagram. Kalau yang 1 dan 2 itu kerjaan di inner circle ya, bisa di WA dan juga bisa dipakai juga di Instagramnya pribadi, Instagram yang pribadi gitu ya. Kalau upload feeds ini buat di akun jualannya. Yang keempat, upload story IG dan WA 5 konten per hari gitu ya. Dan Pak, boleh nggak si kontennya disamain? Boleh banget gitu ya. Untuk di awal boleh banget. Dah, di-upload aja pokoknya di story. Terus yang kelima, nah sahur, siang, malam, itu masing-masing lakukan ini semua. DM 5 orang yang baru, terus like 10 foto orang yang baru, lalu komen 5 feeds baru gitu ya. Terus komen juga di 5 story yang baru. Terus total itu DM 15, like 30 orang, komen 15 feeds dan story dalam waktu 1 hari gitu ya.
Paham ya teman-teman sampai di sini. Nah, mungkin segitu dari saya untuk pemaparan materi intermediate selling ini. Semoga bisa teman-teman serap dan teman-teman pahami gitu ya. Insya Allah semoga ada manfaatnya dari materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan di teman-teman. Karena saya juga jujur eh, bukan orang yang hebat dan jagoan di sosial media ini, jadi saya juga masih sama-sama belajar dengan teman-teman semua. Saya di sini hanya sharing. Insya Allah teman-teman beruntung karena apa? Karena teman-teman dimentorin oleh mentor yang sangat hebat gitu ya. Jadi tidak ada salahnya teman-teman terus belajar dari mentor-mentor hebatnya dan semoga perjalanan sukses teman-teman melalui bisnis online di komunitas kami, komunitas bisnis online DCT. Insya Allah Allah lancarkan, Allah selalu beri kesehatan dan keberkahan untuk teman-teman meraih impian-impiannya melalui bisnis ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya Isa Koswara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.